Ini kita anggap bahwa dia adalah CW sesuai dengan gerakan theta 1. Ya, sehingga kalau sudah demikian, masing-masing roda gigi kita mempunyai FBD-nya, ya, maka kita buat persamaan hukum Newton 2. Sigma momen untuk yang satu sama dengan J1 theta 1 double dot. Ya, positif CW, maka yang berlawanan adalah negatif minus KT1 theta 1. Ya. Kemudian karena tidak ada gaya eksitasinya, maka langsung ini KT2 itu arahnya positif, KT2 theta 2 minus theta 1 sama dengan J1 theta 1 double dot. Ya. Selanjutnya kita uraikan KT1 theta 1 plus KT2 theta 2 minus KT2 theta 1 sama dengan J1 theta 1 double dot. Kelihatan? Bisa ngikuti ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Saya. Lalu yang theta 1 semuanya dibawa ke arah kanan, ya. Yang theta 2 dia tetap di tempat ya, sehingga kita nanti punya persamaan untuk theta 1 M1. Bentar, Ibu, ini aja coret-coret di sini. Bentar ya. Kelihatan ya tulisannya Ibu? Nah, ini enak kalau kayak gini. Ya. Kita tadi punya poros. Ya, kita anggap bahwa di sini kita jepit. Ya, kalau kita jepit berarti dia ada perpindahan.
ya. Nah, di sini juga kita jepit. Nah, sehingga kalau demikian kita ada theta 1. Ya. Untuk J1 dan J2 kita buat EBD-nya. Ya. Kalau theta 1 arahnya ke sana, ya, maka untuk porosnya yang ini berarti dia akan punya gerakan ke kiri, gaya FK-nya. Ya. FKT1. Ya. Kemudian yang sebelah kanan, dia kita asumsikan, ya, theta 2 itu lebih besar daripada theta 1. Sehingga gerakan daripada FKT2 itu arahnya ke sini, FKT2. Ya, di mana FKT1 itu sama dengan KT1 kali theta 1. Sedangkan FKT2 adalah KT2 kali theta 2 minus theta 1. Ya, dari EBD yang pertama, ini adalah roda gigi yang pertama, ya. Kita punya sigma momen 1 sama dengan J1 theta double dot, ya, positif arahnya sesuai dengan theta. Berarti FKT1 ya, ditambah dengan FKT2 itu sama dengan J1 theta 1 double dot. Ya, kita masukkan minus KT1 theta 1 ditambah KT2 theta 2 minus theta 1 sama dengan J1 theta double dot. Ya, kita uraikan KT1 theta 1 ditambah KT2 theta 2 minus KT2 theta 1 sama dengan J1 theta 1 double dot. Ya, untuk KT1 theta 1 theta 1 theta 1 kita jadikan 1, ya, sehingga J1 theta 1 double dot plus KT1 theta 1 ditambah KT2 theta 1 sama dengan KT2 theta 2. Ya, kita sederhanakan J1 theta 1 double dot plus KT1 plus KT2 theta 1 sama dengan KT2 theta 2. Ini adalah persamaan geraknya. Ya, ini adalah gerakan massa 1, yang ini adalah input atau output. Ya, dia nanti memberikan gerakan ke massa berikutnya. Ya. Selanjutnya untuk roda gigi yang kedua, ini roda gigi yang kedua, tadi gaya arah KT1-nya ke arah CW, ya, arah CW. Ya, sehingga yang roda gigi yang kedua arahnya kebalikan. Kebalikannya gimana tadi? Oh, salah ya, sebenarnya.
Ya, ini tadi yang pertama, gerakannya adalah ke sini ya, FKT2 ya. Sehingga kalau misalnya kita masukkan ke roda gigi yang kedua, berarti arah gerakannya dia adalah ke CCW, ya, FKT2. Nah, kemudian di sini theta 2-nya arahnya ke sana, theta 2. Ya. Kemudian untuk poros yang sebelah kanan berarti gerakannya kemana? TW atau CCW? Gayanya ya, gayanya berarti dia nanti adalah CCWF KT3. Ya, FKT3 itu adalah KT3 kali theta 3. Kemudian kita uraikan dalam persamaan sigma M2 sama dengan C2 theta double dot 2. Ya, positif arahnya CW. Berarti minus FKT2 minus FKT3 sama dengan C2 theta 2 double dot. Ya, minus KT2 theta 2 minus theta 1 minus KT3 theta 2 sama dengan J2 theta 2 double dot. Ya, kita uraikan. Minus KT2 theta 2 positif KT2 theta 1 minus KT3 theta 2 sama dengan J2 theta 2 double dot. Ya, kita ingin mencari persamaan gerak massa 2. Ya, berarti gerakannya adalah theta 2. Ya, sehingga kita pindah ke kanan J2 theta 2 double dot plus KT2 theta 2 plus KT3 theta 2 sama dengan KT2 theta 1. Ya, kita sederhanakan J2 theta 2 double dot plus KT2 plus KT3 theta 2 sama dengan KT2 theta 1. Ya, ini persamaan massa atau gerakan massa 2. Yang ini adalah input atau output. Ya, massa 2 dia akan bergerak jika ada inputnya dari KT2 ya sebesar FKT. Ya, besarnya adalah KT2 kali theta 1. Ya, itu kalau arahnya dia nanti ke kanan ya atau CW. Tapi kalau arahnya dia CCW berarti ini nanti sebagai output. Ya, baik. Kita sudah dapat 2 persamaan. Setelah itu kita susun. Ya, persamaan 1 itu adalah C1 theta 1 double dot plus KT1 plus KT2 theta 1 minus KT2 theta 2 sama dengan 0. Yang persamaan yang kedua itu adalah J2 theta 2 double dot
KT2 KT3 theta 2 minus KT2 theta 1 sama dengan 0. Ya, baik. Setelah ini kita bentuk matriknya, yaitu matrik J theta double dot ditambah matrik K T theta sama dengan 0 karena undamp free vibrasi. Ya, undamp free vibrasi. Ya, untuk matriks J-nya itu J1 0 0 J2 theta 1 double dot theta 2 double dot ditambah ini ya T1 tambah KT2 yang di sini minus KT2 ini minus KT2 yang di sini KT2 plus KT3. Ya. Ini theta 1 dan theta 2 sama dengan 0. Ya. Karena theta 1T itu adalah theta amplitudo sin omega T plus beda fase, ya. Sehingga theta 1 double dot T itu adalah amplitudo 1 ya, omega kuadrat sin ini minus omega T plus beda fase. Sehingga theta 1 double dot itu adalah minus omega kuadrat theta 1 T ya. Sehingga ini kita masukkan ke persamaan yang di sini persamaan 3 ya. Kita masukkan ke persamaan 3 sehingga kita punya matrik besar. Ya. Ini ada KT1 plus KT2 minus omega kuadrat J1 minus KT2 minus KT2 KT2 plus KT3 minus omega kuadrat J2 theta 1 dan theta 2 sama dengan 0. Ya. Setelah kita mempunyai persamaan matrik yang besar ini, ya, kita cari determinannya ya untuk analisa fundamental. Determinan dari KT1, KT2 minus omega kuadrat J1 minus KT2 minus KT2 KT2
2 plus KT 3 minus omega kuadrat J2. Nah, ini harus sama dengan 0. Nah, ini nanti Anda cari dari KT 1 plus KT 2 minus omega kuadrat J1 dikalikan dengan KT2 plus KT3 minus omega kuadrat J2 minus KT2 kali minus KT2 harus sama dengan 0. Nah, ini nanti karena di sini ada omega kuadrat, ini juga ada omega kuadrat, nanti Anda punya persamaan omega pangkat 4 ditambah omega kuadrat ditambah konstanta. Ya, katakan ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Bisa dirubah A lambda kuadrat plus B lambda plus C sama dengan 0. Menggunakan rumus ABC, nanti Anda akan dapatkan lambda 1 sama dengan berapa, lambda 2 sama dengan berapa. Ya, kemudian omega 1 sama dengan berapa, omega 2 sama dengan kesimpulan, omega 1 lebih kecil dari omega 2. Ya, nanti kalau omega 2-nya itu Anda dapatkan lebih kecil, ya Anda balik. Ya, omega 1 itu harus lebih kecil dari omega 2, itu sesuai dengan grafik ini ya. Ya, ini adalah omega 1 yang tercapai dulu, baru omega 2. Ya, setelah itu dapat omega, nanti Anda akan dapatkan mode shape, mode getar. Mode getar berarti nanti ada R1 sama dengan theta 2. Frekuensi natural 1, theta 1, frekuensi natural 1. Ya, ini dari persamaan yang di atas tadi. Persamaan yang di sini. Ya, persamaan 1 ini. Ya. Anda bisa ambil persamaan 1 yang di sini. Ya, kemudian di R2 ini juga demikian. Amplitudo ya, amplitudo 2, frekuensi natural 2, amplitudo 1 di frekuensi natural 1. Ya. Mode getar atau mode shape. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Contoh soalnya bisa dilihat di sini ya. Nah, ini ada contoh soal, silahkan dilihat. Ini kebetulan yang J2 dia tidak diikat lagi sama poros ya, jadi dia bebas. Ya. Nanti omega 1, omega 2 dapat. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ini ada soal ya.
ada soal susunannya seperti ini, ada flywheel, ada engine-nya, poros engine-nya, kemudian ada gear 1, gear 2, dan ada propeller. Ya, dianggap bahwa J1 itu adalah ini. J1 itu adalah susunan J engine. Bentar ya. Ya, baik. Di sini ada ini tadi ya, ada flywheel, kemudian ada engine, ada roda gigi 1, roda gigi 2, lalu propeller. Ya. Dianggap ya bahwa J1 itu adalah J ekivalen. Ya. J ekivalen dari J2 J engine, JG1 dan JG2. Terus J2 itu adalah apa ini? Nah, nanti dibaca sendiri ya, JG2, ini ada G2 ya, ada G2, ada G1. Oh, untuk JG2 itu ada kita ekivalen ya, dengan propeller. Ya, dengan propeller. Nah, nanti kita model dinamisnya itu adalah J1 dan J2 seperti ini. Ya, ini adalah theta 1, theta 2. Nah, nanti coba baca lagi ya, sehingga nanti Anda akan dapatkan omega 1 dan omega 2. Ya, ada R1, kemudian ada R2. Ya, mode getarnya theta 1, theta 2. Ya. Nah, sehingga gerakan daripada mood shape-nya untuk theta 1 terhadap theta 2 adalah 1,2. Kemudian untuk frekuensi natural yang kedua itu adalah minus 0,1. Ya, ini nanti coba dibaca. Baik, dari situ ada pertanyaan? Silahkan. Belum ada ya. Nanti bisa kalau misalnya Bu Wiwi kurang jelas ya dalam menerangkan, silakan dibaca lagi ya textbooknya. Baik, kita lanjutkan untuk yang kombinasi antara X dan theta. Ya.
bahwa kemarin kita sudah membahas tentang 2DUF itu asalnya dari mana? Ya, untuk misalnya ada dua massa, masing-masing massa satu koordinat gerakan berarti 2 kali 1. Ya. Bisa X dan X, bisa theta dan theta. Kayak kemarin yang Ibu contohkan adalah massa yang bergerak X. Nah, massanya ada 2, gerakannya adalah X, berarti dia 2 DUF. Yang ini tadi ada 2 massa, gerakannya sama-sama theta, berarti dia ada 2 DUF. Ya, baik. Sekarang Ibu lanjutkan, kalau misalnya dia mesin bubut seperti ini, led mesin. Ya, led mesin itu adalah mesin bubut. Ya, kalau kita lihat dari pandangan depan, ya, dari pandangan depan terlihat bahwa di sini ada headstock dan ini ada tailstock. Ya, ini ada kaki-kakinya. Ya, di sini ada mounting di sini. Ya, ini bisa kita anggap sebagai pegas peredamnya, ya. Di bawahnya ini nanti ada rubbernya, biasanya ada untuk peredamnya. Ya, dengan bentuk yang demikian, ya, antara headstock dan tailstock, ya, kalau kita lihat dari pandangan depan, maka titik berat daripada mesin bubut ini dia tidak pas di tengah di sini, ya. Dia pasti agak geser ke kiri, ya. Di sini dia tidak di tengah. Ya, tengahnya adalah di sini, ya. Dia tidak di tengah sini. Ya, tapi dia agak geser ke sini CG-nya karena lebih beratan headstock-nya. Ya. Tapi kalau kita pandang dari arah samping, ya, maka kalau kita modelkan, ya, kalau dari arah samping kita modelkan seperti ini. Ya. Pasti nanti dia di tengah. Ya, antara kiri kanan kaki-kakinya itu sama. Tapi kalau yang ini dia tidak sama. Antara kaki sebelah kiri dan sebelah kanan dia tidak sama. Nah, kalau kita lihat dari pandangan samping, dia di sini bisa kita anggap sebagai satu DUF-nya, dia bergeraknya naik turun saja. Tapi kalau yang di sini, karena CG-nya dia agak demikian, ya, agak miring ke kiri, ya, agak geser ke kiri, maka gaya yang diterima oleh pegas peredam di sini adalah tidak merata, tidak sama, ya, karena L1 dengan L2 itu tidak sama. Ya, sehingga di sini karena ada jarak yang tidak sama berarti gerakannya dia selain bergerak naik turun yaitu X, dia juga bergerak sebesar theta. Ya. Karena gaya yang diterima oleh pegas peredam untuk kiri kanan dia berbeda. Nah, sehingga dia memungkinkan untuk dia rolling. Ya, dia rolling itu dia akan berputar, berotasi. Nah, ini yang disebut dengan 2 DOF, tapi tidak sama koordinatnya, yaitu X dan theta. Ya, masanya 1, untuk per masanya ada 2 gerakan. Ya. Nah,
Kalau misalnya kita gambarkan sistem dinamisnya adalah seperti ini, ya. Ini ada massa, ya, massanya bentuknya seperti ini, ya. Kemudian ada Cg. Bu, kalau misalnya massa itu dibentuk sebagai kotak saja, kemudian Cg diletakkan di sini, gimana? Digambarkan. Silakan, ya. Asal mengerti ya, kenapa Cg-nya dia bergeser. Ya, misalnya Anda nanti TA kemudian membuat sistem dinamisnya, model dinamisnya demikian. Ya, seolah-olah terus kemudian dia Cg di sini. Ya, kemudian dia apakah digambar demikian boleh? Silahkan. Ya, tapi harus dijelaskan kenapa ada pergeseran ini. Ya, karena ada headstock dan tailstock yang membuat Cg-nya bergeser. Ya, tapi secara model dinamis itu sudah benar kalau misalnya Anda buat demikian. Ya. Kemudian baik. Kita masuk ke bahasanya, ya, karena ada L1 dan L2 berbeda, ya, sehingga dia nanti kita menggambarkannya, ya, asumsinya itu adalah ada gerakan xt dan ada gerakan theta. Ya, kita memprediksi bahwa ada gerakan xt dan theta. Ya, dengan gambar FBD yang demikian, ya, maka nanti kalau misalnya xt-nya dia ke bawah, kemudian theta-nya ke bawah, maka x1 dan x2 pasti berbeda. Ya, Ibu tak coret-coret. Ya. Nah, kalau misalnya ini adalah koordinat awal, kemudian kalau misalnya dia bergerak, ya bergeraknya dia adalah demikian. Nah, di sini adalah titik yang baru, ya berarti di sini nanti ada perpindahan x. Ya, dengan perpindahan X ini, ya, dia adalah translasi. Tapi kemiringannya dia ada tetanya. Ya. Untuk bodinya sendiri dia ada teta. Ya. Yang semula tadi pegasnya, ya. Pegasnya pegasnya yang hijau itu, maka dia nanti akan bergerak demikian. Pegasnya akan
memendek. Ya. Sehingga yang di sini, yang sebelumnya dia adalah ini dia nanti akan berpindah. Ini adalah X1 dan ini adalah X2. Nah, kemudian koordinat yang lain, yaitu ini adalah L1 dan ini adalah L2. Ya, sehingga ini harus didefinisikan X1 itu berapa? X1 itu adalah bentar. X1-nya enggak di sini. Ya. Kita ngitungnya pas di tengah. Nah, ini gerakannya adalah CG. Nah, X1-nya itu adalah di sini. Nah, X1. Yang ini juga X2-nya di tengah. Ini adalah X2. Ya, X1 itu adalah X nah ini adalah X dikurangi dengan L1 kali theta. Ya, jadi ada gerakannya adalah X dikurangi dengan ini. Ya, di sini ada pengurangannya. Ya, kemudian untuk X2 itu adalah X ditambah dengan L2. Nah, ini kan segini ya. Ini ditambah dengan X. Nah, L2 kali theta. Ya. Sehingga kalau misalnya FBD-nya demikian, berarti ini nanti adalah CG, kemudian gayanya adalah FK1, dan ini ada FK2. Gimana? Mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ada ya. Untuk FK1 sama dengan K1 kali X1. Sama dengan K1 kali X minus L1 theta. FK2 sama dengan K2 X2. K2 kali X plus L2 theta. Ya. Baik, sehingga kita akan membuat persamaan geraknya sekarang. Ya. Untuk persamaan gerak, arah translasi yaitu sigma F sama dengan M X double dot. Ya. Yang tadinya ada gerakan X dan ada gerakan theta. Ya. Sehingga
Positif arahnya ke bawah. Ya, arah yang ke atas itu adalah negatif. Ya, minus FK1 minus FK2 sama dengan MX double dot. Minus K1 kali X minus L1 theta minus K2 kali X minus L2 theta sama dengan MX double dot. Ya, minus K1X plus L1 theta K1 L1 theta minus K2X plus K2 L2 theta sama dengan MX double dot. Nah, kita sendirikan yang X dan yang theta. Ya, minus K1 plus K2 X plus K1 L1 plus K2 L2 theta sama dengan MX double dot. Sehingga persamaan geraknya MX double dot plus K1 plus K2 X minus K1 L1 plus K2 L2 theta sama dengan 0. Ya, minus K1 L1 plus K2 L2 theta sama dengan 0. Ya, ini untuk persamaan gerak translasi. Ya, untuk persamaan gerak rotasi, maka sigma momen sama dengan J theta double dot. Ya. J-nya sudah diketahui ya, di mana J itu adalah inersia massa mesinnya. Nah, sehingga positif arahnya ke CW ya, searah dengan jarum jam ya. Berarti yang membuat dia positif itu adalah massa gaya FK1 ya. FK1 kali L1 minus FK2 kali L2 sama dengan J theta double dot. Ya, FK1 K1 kali X minus L1 theta kali L1 minus K2 X minus L2 theta L2 sama dengan J theta double dot. K1 X kali L1 minus K1 L1 kuadrat theta minus K2 X plus K2 L2 kuadrat theta sama dengan J theta double dot. Ya, kita sendirikan yang X dan yang theta. Berarti K1 L1 ini L. L2 plus K2 L2 X
minus K1 L1 kuadrat minus K2 L2 kuadrat theta sama dengan J theta double dot. Ya, terserah ini mau minus atau positif ya. Sehingga kalau kita buat kebersamaan geraknya itu adalah J theta double dot ya, plus K1 L1 kuadrat minus K2 L2 kuadrat theta minus ya, K1 L1 minus K2 L2 X sama dengan 0. Ya, kita sudah punya dua persamaan, yaitu arah untuk translasi dan arah rotasi.